Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang BSLT, di mana dalam pengerjaan BSLT itu kita membutuhkan alat-alat seperti lampu, wadah tempat untuk penetasannya, ada aerator. Ini merupakan tempat penetasan dari larva udangnya, di mana tempatnya ini terdiri dari dua bagian. Ada yang tertutup di tempat yang gelap, ada yang disinari lampu di tempat yang terang. Dua sisi ini berguna untuk ketika larva dimasukkan itu di tempat yang gelap yang ada tutupnya ini, sambil diberi aerator tempat oksigennya. Di tempat yang terang ini ketika 48 jam telur menetas akan berlari ke arah yang terang. Bisa dilihat ini dalam proses penetasan ada yang bergerak, itu dia larvanya. Media tempat penetasan larva kita bisa menggunakan air laut buatan. Untuk praktikum kita bisa menggunakan larutan garam buatan dengan cara 30 gram garam non-ionik dilarutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam bagian yang bertutup ini sambil dialirkan dengan oksigennya. Setelah larutannya sudah dimasukkan, larva udangnya ditimbang sebanyak 50 mg dalam 1 liter, dimasukkan ke dalam bagian yang bertutup. Setelah larva sudah dimasukkan, kita bisa menunggu selama 2 hari dalam penetasannya sambil dihidupkan lampunya. Setelah larva menetas, kita siapkan sampel, yaitu kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti praktikan akan membuat larutan induk terlebih dahulu, dan larutan induk itu dia berisi 40 mg sampel, kemudian dilarutkan dalam 4 ml pelarutnya. Nah, itu didapatkan konsentrasi 10.000. Dari larutan induk tadi itu akan dibuat beberapa seri konsentrasi, yaitu 1000, 100, dan 10 mikroliter. Nah, setelah itu dari masing-masing konsentrasi tadi itu diambil 0,5 mikroliter. Nah, setelah itu dibiarkan pelarutnya itu menguap di desikator. Setelah menguap, maka ditambahkan 50 mikroliter DMSO. Selanjutnya ditambahkan 2 ml air laut buatan. Setelah itu kita masukkan larva udangnya sebanyak 10 ekor. Selanjutnya ditambahkan dengan air laut lagi 5 ml. Nah, setelah itu akan diamati setelah 24 jam kemudian. Setelah 24 jam, maka amati larva udang yang mati, di mana ketika larva udang yang mati itu semakin banyak, berarti efektivitas dari sitotoksiknya itu memang benar-benar bagus. Setelah itu, praktikan dapat menghitung LC50-nya dari data yang telah didapat.